Strategi bawah tanah akhirnya terbongkar. Siapa sangka aliansi dingin antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran sukses bikin raksasa global mati kutu. Dulu puluhan tahun kita cuma dianggap bangsa kacung yang bisa didikte. Tapi sekarang maaf bos, aturan mainnya kita yang pegang. Elit global sekarang lagi garuk-garuk kepala karena jebakan Batman Indonesia berhasil mengunci leher kepentingan mereka. Akhirnya Indonesia bangkit teman-teman. Ya udah, biar nggak gagal paham, yuk kita bongkar habis-habisan sampai akarnya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Gila. Halo teman-temanku, hari ini kita akan bongkar strategi jitu bawah tanah duet Maut Trisula yang membuat gempar. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Memang anak ingusan yang nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Jangan naif, bersatunya 3 generasi dalam aliansi Jokowi, Prabowo, dan Gibran itu bukan cuma kebetulan pemilu atau drama receh di media sosial. Di bawah tanah, sistem ekonomi kita sedang dikunci rapat lintas generasi supaya pihak asing nggak bisa lagi ngerampok kekayaan alam kita. Pertanyaannya, apakah aliansi Trisula Maut ini adalah master plan geopolitik paling jenius sejak era Bung Karno? Atau jangan-jangan ini cuma dinasti politik yang dipaksakan matang oleh keadaan? Jangan buru-buru bapror, duduk yang tenang, dan mari kita bongkar aturan main baru yang bikin Washington dan Brussels jantungan. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam bagaimana skenario ini berjalan, mari kita satukan barisan terlebih dahulu. Selama puluhan tahun, kita, raksasa dengan 280 juta rakyat, selalu ditindas dan dibodohi. Bukan cuma oleh asing, tapi oleh para mafia impor rakus dan pejabat-pejabat korup di dalam negeri yang rela menjual harga diri bangsa demi memperkaya isi dompet mereka sendiri. Mereka ingin kita tetap miskin, bodoh, dan terpecah belah agar mereka bisa terus berkuasa. Hari ini, kita buktikan bahwa gerakan rakyat kecil tidak bisa lagi dibungkam. Klik tombol like sekarang juga, subscribe channel ini, dan bagikan video ini seluas-luasnya ke seluruh grup media sosial kalian. Satu klik dari kalian adalah satu tamparan keras bagi para mafia dan pengkhianat bangsa yang nggak mau melihat Indonesia ini mandiri. Simak video ini dari awal sampai detik terakhir tanpa di-skip, agar kalian paham bagaimana cara kita melawan balik. Dan sekarang, sebagai bukti bahwa rakyat dari seluruh pelosok Nusantara bersatu di channel ini, silahkan ketik di kolom komentar dari mana asal daerah kalian hari ini. Mari kita lihat kota mana yang paling membara semangat kedaulatannya. Sudah komentar? Sudah subscribe? Mari kita mulai bongkar babak pertamanya. Selama ratusan tahun sejak zaman penjajahan VOC, formula ekonomi Indonesia selalu berada dalam siklus yang sangat mengenaskan. Polanya selalu sama dan berulang. Kita mengeruk isi bumi kita sendiri, mengambil biji nikel, bauksit, tembaga, dan batu bara dari tanah leluhur, lalu langsung memasukkannya ke dalam kapal tongkang besar. Kekayaan alam itu dikirim ke luar negeri dalam bentuk tanah berlumpur mentah yang kotor dan dihargai dengan harga grosir pasar luak yang sangat murah. Di negara tujuan, tanah berlumpur mentah yang kita anggap murah itu diolah di dalam pabrik-pabrik mereka yang super canggih. Mereka mengubahnya menjadi besi baja berkualitas tinggi, komponen penting smartphone, hingga menjadi baterai mobil listrik yang harganya selangit. Setelah menjadi barang mewah, mereka menjualnya kembali ke pasar Indonesia dengan harga yang melonjak hingga ribuan kali lipat. Sadar atau tidak, kita adalah pemilik rumah yang kebodohan ekologinya dimanfaatkan oleh tetangga. Kita yang mendapatkan dampak buruk kerusakan lingkungan, kita yang menghirup debu tambangnya, dan kita juga yang harus gigit jari menonton mereka meraup keuntungan melimpah ruah. Uang hasil memeras kekayaan alam kita itulah yang mereka gunakan untuk membangun fasilitas sosial yang mewah dan memberikan jaminan hidup makmur bagi warga negara mereka di Eropa sana. Sementara itu, rakyat kecil di daerah penghasil tambang seperti di pelosok Sulawesi, Maluku, atau Papua seringkali hanya menjadi penonton di pinggir lapangan yang tidak kebagian apa-apa. Namun, peta permainan global itu kini sedang diputarbalikkan secara ekstrim.
Di bawah tanah, sebuah rencana besar yang dirancang dengan sangat rapi dan dingin sedang dieksekusi tanpa meminta permisi kepada kekuatan dunia manapun. Sebuah cetak biru geopolitik baru sedang berjalan untuk mengunci leher kepentingan asing yang sudah terbiasa kenyang menghisap sumsum bumi pertiwi. Indonesia yang selama puluhan tahun dianggap sebagai pelayan yang penurut, tiba-tiba memutar kemudi kapalnya dengan sangat tajam dan berkata, "Sorry bos, mulai hari ini aturan mainnya kita yang bikin. Kalian mau ikut aturan kita atau kalian mau kelaparan tanpa bahan baku di luar sana?" Perubahan radikal ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah atau sekedar drama politik receh yang sering kita lihat di media sosial. Ini adalah sebuah konsensus besar di mana seluruh ego elit politik ditaruh di dalam laci demi menghadapi tekanan luar. Ketika kepentingan bumi pertiwi diganggu, yang keluar ke permukaan adalah sebuah kekuatan kolektif yang siap menghantam siapa saja yang berniat memecah belah kedaulatan ekonomi kita. Dunia internasional sekarang sedang garuk-garuk kepala dan terpaksa merevisi ulang analisis mereka terhadap Indonesia. Mereka bingung melihat bagaimana sebuah negara kepulauan yang begitu berisik dan majemuk tiba-tiba bisa menghasilkan sebuah strategi jangka panjang yang begitu padat dan mematikan bagi dompet negara-negara maju. Kita sedang menyaksikan momen di mana sebuah raksasa yang lama tertidur akhirnya membuka mata dan menemukan kembali taringnya di panggung dunia. Teman-teman, berhentilah ngeremehin negara kita sendiri. Kita harus ingat, Indonesia itu bangsa yang besar. Kita ini bangsa pemberani, bukan bangsa pengecut. Kita punya sejarah hebat, bikin penjajah angkat kaki. Jadi, kalau sekarang kita dituntut atau ditekan sama negara asing karena kita ingin bangkit, jangan pernah takut. Kita hadapi bersama dengan kepala tegak. Saatnya kita jadi bos di tanah air kita sendiri. Konsep strategi yang mengunci kekuatan asing ini tidak lahir begitu saja, melainkan digerakkan oleh 3 kekuatan utama yang saling melengkapi dalam sebuah aliansi strategis. Di panggung politik tingkat tinggi, tidak ada istilah kebetulan. Segala sesuatu yang berjalan mulus adalah bagian dari rencana yang sudah matang. Untuk menghadapi musuh di luar sana yang memiliki modal tanpa batas, jaringan intelijen canggih, dan pengaruh media global, Indonesia tidak bisa lagi dipimpin dengan gaya yang satu dimensi. Oleh karena itu, terbentuklah aliansi 3 elemen, karakter, dan generasi yang masing-masing bertindak sebagai mata pisau yang siap menusuk tepat di jantung dominasi asing. Elemen pertama dalam strategi ini adalah figur Joko Widodo yang bertindak sebagai arsitek sistem. Di mata dunia internasional, ia mungkin sering dilihat sebagai sosok yang ramah, kurus, dan berbicara dengan logat yang lembut. Namun, di balik senyuman tipis itu, para analis pertahanan dan ekonomi asing tahu betul bahwa mereka sedang berhadapan dengan salah satu ahli strategi yang sangat dingin dan kalkulatif. Gaya berpolitiknya tidak meledak-ledak atau menggunakan retorika yang menggelegar, melainkan menggunakan strategi senyap yang pelan tapi langsung membuat lumpuh saraf lawan. Tugas utamanya selama 10 tahun terakhir adalah membangun fondasi fisik dan mengunci regulasi. Ia mematangkan labirin birokrasi, membangun jalan tol, pelabuhan, serta bandara di berbagai wilayah agar ekosistem industri manufaktur bisa saling mengikat. Fondasi ini ditanam begitu dalam ke dalam sistem hukum kita, sehingga siapapun pemimpin yang menggantikannya nanti tidak akan bisa memutar balik arah komando untuk kembali menjual bahan mentah secara murah, kecuali jika mereka berani mengambil risiko bunuh diri politik dan menghancurkan ekonomi dalam semalam. Elemen kedua yang menjadi otot dan taring dari aliansi ini adalah Prabowo Subianto. Jika sistem dan regulasinya sudah dikunci dari dalam, maka dibutuhkan sosok penegak hukum dan kekuatan diplomasi yang tak kenal takut di luar. Prabowo membawa paradigma baru yang membalikan gaya diplomasi lama Indonesia yang biasanya terkesan terlalu mengalah dan pemalu di forum internasional. Ia menerapkan prinsip yang tegas bahwa perdamaian dan kedaulatan sebuah bangsa bukan didapatkan dari belas kasihan negara lain, melainkan karena posisi kita terlalu kuat untuk dihancurkan. Dengan latar belakang militer yang kuat, penguasaan bahasa asing yang fasih, serta jaringan elit global yang luas, ia keliling dunia bukan untuk meminta sumbangan atau berutang sambil membungkuk. Ia datang dengan posisi dagu tegak untuk memperkuat pertahanan negara, membeli jet tempur modern, radar canggih, dan kapal selam. Kehadirannya membuat pihak asing berpikir 1000 kali untuk menggertak Indonesia di wilayah perbatasan seperti Laut Natuna Utara, karena mereka tahu pemimpin Indonesia saat ini tidak akan ragu untuk pasang badan mempertahankan kehormatan tanah airnya.
Elemen ketiga yang menyempurnakan aliansi jangka panjang ini adalah Gibran Rakabuming Raka, yang bertindak sebagai pasak masa depan sekaligus jaminan estafet generasi. Banyak pihak luar dan pengamat barat yang awalnya meremehkan dan menganggapnya sebagai produk instan yang terlalu mudah. Namun, jika dilihat dari kacamata strategi murni, masuknya keterwakilan anak muda di pucuk kekuasaan tertinggi adalah sebuah gangguan besar bagi kalkulasi jangka panjang negara-negara adidaya. Pihak asing biasanya menggunakan strategi menunggu transisi kepemimpinan. Mereka berpikir bahwa setelah generasi pemimpin tua pensiun di tahun 2030-an, mereka bisa kembali menyusupkan pengaruhnya, menyuap politisi muda yang bermental lemah, dan membongkar kembali undang-undang hilirisasi demi keuntungan industri mereka. Namun, dengan ditanamnya pasak generasi muda di dalam sistem pemerintahan saat ini, Indonesia mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke seluruh ibu kota dunia, bahwa kebijakan proteksi ekonomi dan harga diri bangsa ini akan tetap dijaga rapat lintas generasi. Sistem ini telah dikunci sedemikian rupa agar anak muda yang memegang kendali di masa depan memiliki mentalitas kedaulatan yang sama, sehingga harapan asing untuk melihat Indonesia kembali melunak dan menjadi pelayan mereka dipastikan sirna di tengah jalan. Untuk memahami seberapa mengerikannya dampak strategi ini bagi negara-negara maju, mari kita gunakan logika sederhana yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu aturan main di warung kopi. Bayangkan Anda adalah seorang pemilik kebun kopi yang tanahnya sangat subur. Namun, karena Anda tidak memiliki modal untuk membeli mesin giling atau tidak mau repot menyediakan cangkir dan tempat yang nyaman, Anda memilih jalan pintas. Setiap kali panen, seluruh biji kopi mentah yang berkualitas tinggi langsung Anda jual begitu saja kepada tetangga sebelah rumah dengan harga sangat murah, katakanlah Rp5.000 per kilogram. Si tetangga yang cerdik dan punya modal ini kemudian membawa biji kopi Anda ke rumahnya. Ia menjemur, menyangrai, menggilingnya dengan mesin canggih, lalu mengemasnya dengan merek yang terlihat mewah. Ia kemudian membuka kedai kopi kekinian di depan rumahnya sendiri. Dari 1 kilogram biji kopi murah yang Anda jual tadi, si tetangga ternyata bisa menyajikan hingga 50 cangkir kopi nikmat, di mana setiap cangkirnya dijual dengan harga Rp50.000. Artinya, dari modal bahan mentah seharga Rp5.000 yang dibeli dari Anda, si tetangga berhasil meraup uang sebesar Rp2,5 juta. Lalu, suatu hari Anda akhirnya tersadar dari kebodohan ini. Anda memutuskan untuk menabung, membeli mesin giling sendiri, membuka kedai di halaman rumah Anda, dan dengan berani mengetuk pintu rumah si tetangga sambil berkata, "Sorry bos, mulai hari ini saya tidak akan lagi menjual biji kopi mentah kepada Anda. Kalau Anda atau pelanggan Anda ingin menikmati kopi dari kebun saya, silakan datang dan beli kopi yang sudah jadi di kedai saya." Apa yang akan terjadi pada si tetangga? Ia pasti akan panik, marah besar, dan kebakaran jenggot. Ia akan mulai menuduh Anda sebagai orang yang egois, merusak hubungan bertetangga, dan melanggar prinsip kebebasan pasar. Mengapa ia semarah itu? Jawabannya jelas. Karena jalur keuntungan besar yang selama ini ia nikmati dengan cara memanfaatkan kelemahan Anda telah terputus total. Ia tidak bisa lagi hidup mewah dari hasil memeras keringat dan kebodohan Anda. Analogi kedai kopi inilah yang persis terjadi di panggung dunia, ketika Indonesia mengambil keputusan berani untuk menghentikan total ekspor biji nikel mentah ke luar negeri. Begitu keran ekspor nikel mentah itu ditutup rapat oleh pemerintah, negara-negara di Uni Eropa langsung panik bukan main. Industri baja raksasa mereka di Jerman dan industri otomotif barat, yang sedang gencar-gencarnya melakukan transisi ke era mobil listrik mendadak kelabakan karena kekurangan pasokan bahan baku yang murah dari Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun mereka sudah terbiasa dimanjakan, mendapatkan barang berkualitas premium dengan harga miring dari bumi pertiwi. Karena merasa posisinya terancam, Uni Eropa langsung bertingkah seperti anak kecil yang mainannya direbut paksa. Mereka tidak tinggal diam dan langsung menyeret Indonesia ke meja hijau Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO. Mereka menuntut negara kita, menuduh bahwa tindakan Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional, tidak adil, dan merusak ekosistem pasar bebas global. Mereka menekan kita dari segala arah dengan harapan mental pimpinan Indonesia akan goyah dan kembali membuka keran ekspor bahan mentah. Namun, prediksi mereka kali ini meleset total. Indonesia tidak gemetar sedikit pun menghadapi gertakan internasional tersebut. Pemerintah tidak buru-buru terbang ke Brussels untuk meminta maaf, sambil membawa dokumen pembatalan kebijakan. Sebaliknya, kita justru menyewa pengacara-pengacara terbaik, menegakkan punggung,
dan menghadapi gugatan tersebut di persidangan dengan prinsip yang kokoh. Ini adalah tanah kita, air kita, dan nikel milik kita. Maka kita yang paling berhak mengolahnya demi menyejahterakan rakyat kita sendiri tanpa perlu diatur-atur oleh bangsa lain. Hasil dari keberanian melawan neokolonialisme ekonomi ini langsung terlihat nyata pada angka pendapatan negara. Nilai ekspor dari sektor nikel yang tadinya hanya berkisar di angka belasan triliun rupiah per tahun saat kita masih bodoh dan hanya menjual tanah mentah, langsung melesat tajam menjadi ratusan triliun rupiah setelah nikel tersebut diolah terlebih dahulu menjadi bahan setengah jadi di dalam negeri. Lonjakan dana yang luar biasa besar inilah yang kemudian dialihkan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik, memperbaiki sekolah, membangun urat nadi transportasi di luar Pulau Jawa, serta memperkuat dompet kas negara agar keuangan Indonesia semakin mandiri dan tidak bisa lagi didikte atau diancam oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Bangsa, kami berdiri di sini, di atas tanah yang subur, di bawah langit yang membentang luas dari ujung Sabang sampai ke pelosok Merauke. Kami adalah petani yang mencangkul sawah di bawah terik matahari, nelayan yang menerjang ombak demi menghidupi keluarga, buruh yang memeras keringat di pabrik-pabrik, guru yang mengabdi di pedalaman, serta jutaan pasang tangan rakyat kecil yang setiap hari berbisik dalam diam. Kami adalah pemilik sah dari republik ini. Selama ratusan tahun, kami telah kenyang menyaksikan sejarah yang pahit. Kami melihat bagaimana tanah leluhur kami digali, lautan kami dikeruk, dan kekayaan alam kami diangkut ke luar negeri dengan kapal-kapal besar, meninggalkan kami dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tiada akhir. Kami telah terlalu lama menjadi penonton di rumah sendiri, menyaksikan bangsa asing makmur dari hasil bumi pertiwi, sementara anak-anak kami di pelosok daerah harus berjuang keras hanya untuk bisa sekolah tinggi. Namun hari ini, kami merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah riah harapan yang membakar dada kami ketika melihat pemerintah saat ini berani tegak berdiri, menatap mata para elit global tanpa sedikitpun rasa gemetar, dan berkata bahwa aturan main di tanah ini telah berubah. Melihat keberanian itu, harapan kami membubung tinggi ke angkasa. Kami, seluruh rakyat Indonesia, menaruh harapan yang teramat besar di pundak para pimpinan dan jajaran pemerintahan yang saat ini sedang berjuang tanpa lelah demi mewujudkan Indonesia maju. Kami berdoa dengan ketulusan yang paling dalam. Semoga setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap keputusan berani yang diambil oleh pemerintah selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala rintangan, baik gertakan politik dari negara-negara adidaya, gugatan hukum di lembaga internasional, maupun sabotase ekonomi dari luar, dapat dipatahkan dengan kegagahan dan kecerdasan strategis. Kami berharap perjuangan ini berhasil membawa Indonesia menuju gerbang kemakmuran yang sejati. Kemakmuran yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit di kota-kota besar, tetapi kemakmuran yang menetes hingga ke meja makan rakyat kecil di desa-desa terpencil. Di tengah riuhnya dinamika politik dan skeptisisme yang seringkali ditebarkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini maju, kami ingin menegaskan satu hal. Kami, masyarakat Indonesia, masih memiliki kepercayaan yang kokoh. Kami percaya bahwa di dalam gedung-gedung tinggi pemerintahan, di balik meja-meja birokrasi yang rumit, masih ada sosok-sosok pejabat yang memiliki nurani yang bersih, hati yang tulus, dan kesetiaan yang mutlak kepada merah putih. Kami tahu, menjadi pejabat yang bersih di tengah kepungan sistem yang lama adalah sebuah perjuangan yang sunyi dan penuh risiko. Mereka yang bersih seringkali harus berhadapan dengan tembok tebal bernama kepentingan kelompok. Namun, keberadaan mereka adalah secercah cahaya di tengah kegelapan, dan kepada merekalah kami menitipkan masa depan anak cucu kami. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyuarakan harapan yang teramat mendesak terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kami sangat berharap dan mendesak agar undang-undang perampasan aset dapat segera disahkan tanpa ada kompromi di bawah meja. Undang-undang ini adalah senjata pamungkas yang sudah lama kami dambakan. Kami ingin melihat sebuah sistem hukum yang tidak hanya menghukum badan para koruptor, tetapi memiskinkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kami ingin setiap rupiah, setiap jengkal tanah, dan setiap aset yang dicuri dari hak rakyat kecil dapat direbut kembali oleh negara untuk membiayai pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Hanya dengan undang-undang inilah, efek jera yang sejati dapat ditegakkan. Kami bermimpi dan percaya, di bawah komando pemerintahan yang bersih dan berani, Indonesia akan benar-benar bersih dari cengkeraman tiga musuh besar bangsa, jarahan asing yang serakah, mafia-mafia impor yang mencekik para petani dan peternak lokal, serta para pejabat korup yang tega memakan uang hak rakyat.
Kami ingin melihat sebuah Indonesia yang mandiri, di mana para mafia pangan tidak bisa lagi memainkan harga seenaknya, di mana para importir rakus tidak bisa lagi mematikan mata pencaharian industri dalam negeri, dan di mana setiap kekayaan alam diolah di rumah sendiri oleh tangan-tangan anak bangsa untuk kemaslahatan bersama. Kami percaya, jika hukum ditegakkan secara adil dan tegas, tidak ada satupun kekuatan asing atau mafia domestik yang mampu mendikte arah masa depan bangsa besar ini. Kepada Yang Mulia, para pemimpin, menteri, pejabat, dan seluruh aparatur sipil negara yang tetap menjaga integritasnya, yang tidak silau oleh kilauan harta haram, dan yang setiap hari memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyat kecil, tulisan ini adalah persembahan kehormatan dari kami. Anda semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era modern ini. Di saat orang lain berlomba-lomba memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan, Anda memilih jalan yang sukar, jalan pengabdian, jalan yang penuh dengan caci maki dari mereka yang kepentingannya terganggu, namun jalan yang dipenuhi oleh berkah dan doa-doa dari jutaan rakyat yang Anda bela. Keberanian Anda sekalian dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi, ketegasan Anda dalam memperkuat sistem pertahanan negara, serta ketulusan Anda dalam menjaga amanah estafet kepemimpinan bangsa, adalah pemandangan yang membuat kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Anda telah mengembalikan harga diri kami yang sempat terkubur. Anda telah membuktikan kepada dunia luar bahwa punggung bangsa Indonesia tidak diciptakan untuk membungkuk di hadapan kepentingan asing, melainkan untuk tegak berdiri memimpin peradaban. Oleh karena itu, kami langitkan doa yang paling khusyuk kepada Sang Pencipta Jagat Raya untuk Anda sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna, kekuatan fisik yang tak kenal lelah, serta ketajaman pikiran yang tiada putus kepada para pejabat bersih yang sedang berjuang demi bangsa ini. Semoga Anda sekalian dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi dari fitnah-fitnah keji para pengkhianat bangsa, dan selalu diberikan ketabahan dalam menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi. Kami berdoa agar setiap peluh yang menetes dari dahi Anda, setiap waktu yang Anda korbankan untuk memikirkan urusan rakyat, dan setiap tekanan batin yang Anda rasakan demi membela kedaulatan ekonomi kita, dicatat sebagai amal ibadah yang mulia dan menjadi warisan kebaikan yang akan selalu dikenang oleh sejarah. Semoga keluarga Anda sekalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian, sebagai balasan atas kedamaian yang sedang Anda perjuangkan untuk seluruh rumah tangga di Indonesia. Akhir kata, goresan pena ini tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan rasa hormat kami. Namun, izinkanlah kami, seluruh masyarakat Indonesia, dari ujung barat di Aceh hingga ujung timur di Papua, dari para nelayan di Natuna hingga para petani di pedalaman NTT, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena Anda semua telah memilih untuk tidak berkhianat pada sumpah jabatan. Terima kasih karena telah memilih untuk berpihak pada nasib rakyat kecil, kaum buruh, petani, dan nelayan, daripada tunduk pada kemauan para mafia dan kapitalis asing. Terima kasih telah mengorbankan kenyamanan pribadi demi membangun fondasi masa depan yang kokoh bagi anak cucu kami agar mereka tidak lagi menjadi kuli di negeri sendiri, melainkan menjadi tuan tanah di bumi pertiwi. Perjuangan Anda sekalian tidaklah sendirian. Di belakang Anda, berdiri 280 juta rakyat Indonesia yang siap menjadi benteng hidup, siap mendoakan dalam setiap sujud, dan siap mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada keadilan. Majulah terus tanpa ada rasa ragu, tabrak semua barisan mafia yang mencoba menghalangi, dan jangan pernah mundur satu langkah pun dalam menghadapi gertakan dunia internasional. Kami bersama Anda. Indonesia tidak akan pernah lupa pada siapa saja yang telah menanam kebaikan di atas tanahnya. Semoga Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang akan segera kita saksikan bersama. Terima kasih, para pejuang bangsa. Hormat kami, seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana pendapatnya silakan tuangkan di kolom komentar. Gunakan bahasa yang bijak, gunakan bahasa yang sopan. Jangan mencaci maki siapapun. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol santai sambil minum kopi. Tapi sayangnya adanya teh, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman, kalau boleh jujur, kita sebagai rakyat Indonesia sudah sangat capek, sudah sangat lelah
melihat negara tercinta kita, Indonesia, selalu dimanfaatkan oleh negara lain. Bayangkan teman-teman, bertahun-tahun kita punya kebiasaan yang jelek. Kita punya kebiasaan yang bikin negara kita rugi. Tanah kita dikeruk, lalu nikel mentahnya dijual murah banget ke luar negeri. Di sana, di luar negeri, di negara asing, nikel itu diolah jadi barang mahal. Seperti apa? Menjadi seperti baterai, menjadi baja yang super mahal. Lalu, anehnya, barang-barang itu dijual balik ke kita dengan harga selangit. Kita yang punya alamnya, kita yang dapat rusaknya, tapi negara lain yang dapat kaya rayanya. Ini sungguh tidak adil, teman-teman. Makanya, kebijakan pemerintah kita di bawah komando Presiden Prabowo tercinta itu harus kita dukung. Kebijakan apa? Kebijakan untuk melarang ekspor barang mentah. Tapi wajar kalau negara luar protes dan menuntut ke kita lewat pengadilan dunia atau WTO. Karena apa? Karena jalur cuan murah mereka dari Indonesia sekarang sudah ditutup. Teman-teman, ada satu penyakit lagi di bangsa kita saat ini. Penyakit ini adalah musuh paling berbahaya untuk Indonesia, yaitu mental yang minderan. Kita memiliki mental yang minderan. Kenapa teman-teman? Anehnya gini teman-teman, setiap kali negara kita mau bikin gebrakan yang berani, malah ada sebagian orang dari bangsa Indonesia sendiri yang ketakutan, lalu bikin narasi pesimis. Aduh, nanti kalau negara maju marah gimana? Kita ini bisa apa? Aduh, gimana ini? Penyakit minder inilah yang harus dibuang jauh-jauh. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang mempunyai segalanya, teman-teman. Kita adalah keturunan leluhur yang pemberani, bukan pengecut yang gampang ditakut-takuti. Teman-teman, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara adalah bangsa yang besar. Leluhur kita telah berhasil mengusir para penjajah dari bumi Nusantara. Kita, generasinya, kita keturunannya harus menjadi bangsa yang berani. Jangan pernah takut, jangan pernah menundukkan kepala ke bangsa asing yang selalu ingin mengeruk kekayaan alam kita. Teman-teman, pemimpin kita sudah berani pasang badan dan ngajak duel di tingkat dunia demi perut rakyatnya, demi kita semua, demi kesejahteraan rakyat kecil. Sekarang tinggal tugas kita. Stoplah, stop teman-teman. Jangan berantem gara-gara beda pilihan politik. Berhentilah meremehkan negara kita sendiri. Ayo teman-teman, percaya pada kekuatan bangsa kita. Ambil peluang ekonomi yang lagi dibangun. Jangan sampai kapalnya sudah mau melaju ke depan, tapi kita yang di bawah malah sibuk melubangi kapal kita sendiri sampai kita tenggelam. Jangan teman-teman, kita harus bersatu, jangan mau diadu domba. Karena apa? Karena adu domba adalah cara lama para penjajah yang membuat kita lama dijajah di masa lalu. Teman-teman, kita boleh beda pendapat, boleh beda pilihan politik pas pemilu. Itu wajar banget di negara demokrasi seperti Indonesia. Tapi setelah pemilu selesai dan urusannya adalah harga diri bangsa di mata asing, kita harus kompak teman-teman. Ingat filosofi orang tua kita zaman dulu. Satu lidi gampang dipatahkan, tapi kalau sudah diikat jadi sapu, mau diinjak kayak gimana pun nggak bakal patah. Teman-teman, negara kita ini kaya raya. Negara kita akan selalu diganggu oleh asing demi kepentingan mereka. Kita yang harus menjaganya, kita yang wajib menjaganya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti. Teman-teman, mulai hari ini, stop menganggap remeh produk dalam negeri. Jangan selalu membanggakan produk luar negeri. Pakailah brand-brand lokal teman-teman. Jangan minder pakai brand lokal. Kita harus bangga memakai brand lokal agar UMKM kita semakin maju,
agar roda ekonomi kita semakin maju, teman-teman. Kita memiliki produk-produk yang lebih baik dari produk luar. Tapi karena kita punya mental minder, kita malu memakai produk kita sendiri. Teman-teman, harus kita ingat, negara asing itu paling suka kalau melihat masyarakat kita ribut sendiri di dalam negeri. Kenapa? Karena kalau kita sibuk berantem, itu akan bikin kita lemah. Lalu mereka asing, antek-antek asing akan mudah buat peraturan-peraturan yang akan merugikan kita, yang akan merugikan rakyat kecil, teman-teman. Teman-teman, sikap kita sangat jelas. Indonesia tidak sedang menantang atau mengajak ribut negara manapun. Kita hanya ingin menuntut keadilan di rumah kita sendiri. Kita tidak mencari musuh, kita cinta damai. Selama ini, aturan perdagangan dunia terkesan tidak adil buat negara berkembang seperti kita. Negara-negara maju maunya kita cuma jadi penyedia bahan mentah murah selamanya. Begitu kita mau mengolah barang kita sendiri, biar rakyat bisa lebih makmur dan anak-anak bisa sekolah tinggi, mereka langsung marah dan bilang kita melanggar peraturan. Sungguh tidak masuk akal. Kita hanya ingin keadilan, teman-teman. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Kita ingin menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia. Teman-teman, kita hanya ingin hak yang sama. Kalau negara-negara barat itu, negara-negara maju itu yang kaya karena industri mereka, kenapa Indonesia nggak boleh melakukan hal yang sama? Indonesia tidak mencari musuh, kita tetap mau berteman. Kita tetap buka pintu buat investasi dan kita tetap mau jualan ke luar negeri. Tapi bedanya sekarang kita jualan barang yang sudah jadi, bukan jualan barang mentah yang murah, teman-teman. Kita bersahabat dengan Amerika, kita bermitra dengan Cina, kita berteman dengan Rusia, kita juga teman baik dengan Eropa. Kita merangkul semua, asalkan mereka menghormati kedaulatan dan tidak mendikte dapur kita. Politik Indonesia adalah politik bebas aktif. Teman-teman, inilah keadilan. Karena apa? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita hanya menuntut keadilan. Mari bersatu, mari mendukung pemerintah. Mari kita bergandengan tangan demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Saya sudah capek ngocehnya, teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar gerakan kita semakin besar. Channel ini dibuat untuk kita semua, teman-teman, untuk tempat rakyat kecil, warga sipil biasa berkomentar, bersuara, dan beropini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Tiang Politik Merdeka Indonesia, NKRI harga mati.